siapa yang sedang mengalami quarter life crisis. Annyeong, kenalin, aku Cantik. Jadi kali ini aku mau membahas sedikit tentang quarter life crisis. Karena sepertinya aku sedang mengalami, kayaknya aku sedang merasakan hal itu, guys. Jadi yang belum tahu tentang quarter life crisis, jadi ini tuh biasanya dialami sama anak-anak yang ya anak-anak muda kayak gitu, yang berumuran 20 tahun sampai awal 30-an. Jadi ini tuh kayak merasa cemas, khawatir akan masa depan kayak gitu. Dan kayaknya aku sedang merasakan hal itu, guys. Jadi makanya sebenarnya akhir-akhir ini mungkin postingan aku tuh kayak sedih-sedih, tapi sebenarnya bukan sedih-sedih juga sih, tapi mungkin ada ada yang kayak sedih-sedihnya juga. Jadi kayak aku tuh sebenarnya bukan ingin memotivasi orang-orang, tapi aku pengen memotivasi diri aku sendiri kayak gitu. Maksudnya kayak aku tuh pengen ngasih tahu ke diri aku sendiri kalau aku tuh udah sejauh ini kayak gitu loh. Jangan nyerah begitu aja, walaupun ya memang sulit, guys. Sulit gitu. Kayak aku tuh kadang ngerasa aduh capek gitu. Capek banget. Susah banget gitu loh. Tapi emang udah resiko aku, karena aku jarang belajar dan males belajar. Kalian kalau mau hujat aku silakan. Gimana ya? Ya emang ini tuh bukan hal yang patut dibanggakan ya. Iya, orang jelek masa dibanggakan sih. Tapi apa ya namanya ya? Setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing kayak gitu. Punya kelebihan masing-masing. Mungkin dia gak suka belajar, tapi dia punya kemampuan seperti ini kayak gitu. Atau enggak kayak aduh nih orang gak bisa diandelin nih kayak gitu, susah, disuruh ini gak bisa, disuruh itu gak bisa, tapi otaknya pinter kayak gitu. Jadi semua orang ada kapasitas memiliki kemampuannya masing-masing kayak gitu. Jadi tuh aku akhir-akhir ini tuh kayak gimana ya, sebenarnya ini eksklusif banget sih, karena aku juga video ini gak aku share ke siapapun. Jadi ya udah aku upload aja, kalau misalnya ada yang nonton ya udah silakan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nonton, atau maksudnya kalau emang lewat di beranda kalian, ya mungkin emang ini buat kalian kayak gitu. Jadi tuh kayak aku kan udah buat tuh di video sebelumnya, kalau yang belum nonton bisa ditonton. Jadi kayak rezeki tuh udah ada, udah ya maksudnya semua orang tuh udah ada rezekinya masing-masing kayak gitu. Terus aku kayak mikir, apa aku nggak cocok buat belajar kali ya kayak gitu. Karena gimana ya, aku tuh yang ngerasa, apalagi sebagai sandwich generation, aku tuh kayak mikir, gimana ya caranya dapat uang ya. Sebenarnya aku dapat, maksudnya kayak aku udah dapat uang dari beasiswa, tapi kadang-kadang aku ngerasa kurang kayak gitu, karena kan ya aku harus ngebagi buat diri aku sendiri dan kirim ke keluarga juga gitu kan. Ini bukannya aku tidak bersyukur atau gimana ya, tapi ya emang kamu kurang bersyukur kali ya gitu. Tapi ya kayak realistis aja kayak gitu, maksudnya kayak banyak yang
pengen aku capai juga kayak gitu. Jadi kadang-kadang aku suka mikir kayak, duh apa ya, kerja apa ya kayak gitu. Tapi di satu sisi juga, tapi aku harus belajar sebagai pelajar kayak gitu. Apalagi aku juga anak beasiswa, aku harus belajar kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh aku suka stres sendiri gitu loh, kayak duh ini aku gimana ya, karena aku harus mikir bercabang gitu loh, aku nggak bisa fokus. Mungkin kalau misalnya orang yang yang di provide gitu sama orang tuanya mungkin nggak perlu mikirin masalah uang gitu kan, kalian tinggal fokus aja belajar gitu. Apalagi jujur aja ya, sebenarnya anak GKS itu tuh rata-rata menengah ke atas gitu guys. Jadi kayak misalnya kalau misalnya dia lagi liburan nih pengen ke Indonesia, udah tinggal pulang aja, nanti orang tuanya beliin tiket kayak gitu. Atau enggak kayak pokoknya kamu kalau liburan harus pulang ke Indonesia ya, nanti ayah beliin kayak gitu. Ada orang kayak gitu. Sedangkan orang kayak aku harus yang ngumpulin uang dari uang beasiswa kayak gitu, nabung kayak gitu. Harus yang kayak gitu kalau misalnya mau liburan ke Indonesia. Jadi ya sulit kayak gitu. Gimana ya? Terus kalau misalnya aku belajar aja juga gimana nanti kayak gitu, pasti ada aja kayak ngerasa kekurangan kayak gitu mungkin ya. Jadi ya udahlah gitu. Terus kadang-kadang juga gini, aku pernah yang udah nih aku fokus nih, belajar aja, fokus belajar. Tapi belajar aku tuh gak ada peningkatan gitu loh. Jadi makanya disitulah yang bikin aku bingung gitu. Apakah emang aku gak cocok soal belajar yang dituntut kayak gitu. Soalnya kayak gimana ya, aku tuh lebih suka belajar yang kayak oh ini tertarik nih buat gue nih, aku jadi belajar kayak gitu. Makanya sebenarnya nih ya, aku tuh akhir-akhir ini kayak suka banget nonton podcast kayak tentang Cagi Gebal, tentang self development kayak gitu. Terus kayak aku belajar, aku nyari tahu kayak gitu, kayak cara membaca pikiran orang kayak gitu-gitu. Terus habis itu cara ningkatin diri. Terus aku belajar gimana sih caranya kayak gitu kan, punya hubungan baik sama orang tuh gimana sih kayak gitu. Karena jujur aku di sini jadi kayak gimana ya, dulu di Indonesia aku tuh yang punya banyak temen, ngomong cas-cis kemana-mana kayak gitu kan, ngobrol sama siapapun kayak gitu, banyak omong. Di sini tuh aku jadi kayak lebih pendiam, gak suka bergaul, di rumah aja. Karena jujur aku pun kalau mau bergaul tuh kayak mikir-mikir dulu gitu loh. Kalau aku bergaul otomatis aku harus pergi keluar, kayak maksudnya gini, pasti temen yang kayak ayo makan yuk gitu, ayo ke Norebang yuk, ayo ke sini yuk, ayo ke situ yuk. Aku pengen banget guys, aku pengen banget, cuma kan aku kan mikirin uangnya lagi kayak gitu, nanti kebutuhan lain keambil buat main-main kayak gitu gimana kayak gitu. Kadang aku mikir gitu, ya aku pengen deh punya banyak teman. Ya kamu kalau mau punya banyak teman ya kamu keluar lah, kamu main lah. Tapi aku mikir lagi kalau main nanti ngeluarin uang, jadi tuh kayak duh serba salah banget ya kayak gitu. Terus makanya tadi aku bilang aku jadi belajarnya tuh belajar yang aku pengen aja kayak gitu. Jadi pelajaran sekolah aku tuh jadi nggak dipelajarin kayak gitu guys, kayak gitu. Belajar bahasa Korea pun juga jadi sedikit gitu, karena aku mempelajari pelajaran hal lain bukan yang aku pelajari gitu. Jadi kadang-kadang aku suka bingung gitu, entah apa
rasa minat aku berganti kali ya kayak gitu. Tapi emang gimana ya guys ya, aku kan jurusan film and video gitu kan, yang notabene di belakang layar gitu. Sedangkan aku sebenarnya bukan nggak suka sih, kayak aku kan niatnya pengennya tuh acting gitu, bukan yang di balik layar. Jadi tuh kadang-kadang ini sebenarnya nggak sesuai sama minat aku kayak gitu loh. Karena sebenarnya aku nggak terlalu suka yang ngedit gitu kan, karena ya menurut aku kayak capek gitu ngedit gitu tuh, kayak sulit gitu. Sebenarnya nggak sulit sih, cuma kayak membutuhkan waktu yang lama kayak gitu. Kalau misalnya acting kan tinggal latihan acting terus ngafalin dialog, ya sebenarnya nggak tinggal doang sih, nggak segampang itu dan semudah itu gitu. Tapi ya aku ngerasanya kayak gitu. Tapi ya aku harus mikir juga kayak, ya itu kan bagus juga buat masa depan kamu juga, karena kan kamu sebagai konten kreator ibaratnya kayak gitu kan, kamu pengen kan jadi influencer, kamu pengen kan jadi YouTuber ya. Nggak ada salahnya kamu belajar ngedit kayak gitu, karena kan kamu nanti bikin konten harus ngedit sendiri kayak gitu kan. Kecuali emang kamu udah besar gitu kan, kamu tinggal bikin video aja, nanti mereka yang ngedit kayak gitu kan. Makanya ya emang harus usaha dulu dari awal kayak gitu. Ya cuma ya kayak gitu. Terus habis itu makanya kan sekarang aku juga lagi bikin konten, nyemangatin diri aku kayak, oh aku udah sejauh ini, aku nggak boleh nyerah gitu aja. Tapi kadang-kadang tuh aku masih yang kayak bingung gitu loh, kayak susah, jujur bagi-bagi waktu tuh susah banget. Kayak misalnya kayak gini, aduh aku pengen nih bisa fokusin YouTube gitu, atau aku pengen nih bisa fokusin Instagram. Tapi kalau misalnya aku fokusin itu, nanti sekolah aku gimana, karena itu yang lebih utama kan sebagai pelajar gitu. Tapi tidak memungkiri juga kayak aku butuh uang tambahan kayak gitu. Maksudnya aku pengen jadi YouTuber, aku pengen dapat AdSense biar aku dapat uang dari YouTube, atau aku pengen banyakin followers biar nanti ada yang nge-endorse, ada yang minta red card gitu buat uang aku tambahan kayak gitu. Jadi aku tuh lagi yang bener-bener di posisi itu gitu loh, kayak aku harus mementingkan yang mana ya kayak gitu. Itu sih hal yang menurut aku sulit gitu. Jadi karena aku fokusin ini, jadinya ya aku nggak bisa belajar giat tentang pelajaran aku. Tapi gimana ya, tapi aku inget lagi gitu sama guru aku gitu. Maksudnya kan awalnya kan kayak khawatir, aduh kalau misalnya nilai aku jelek gini-gini. Makanya aku ini juga bahasa Korea aku juga masih gini-gini aja gitu ya. Tapi ya begitu ya, kalian jangan ngikutin ya pokoknya hal yang baik dari aku diambil, tapi hal yang negatif dari aku tolong dibuang ya kayak gitu. Kayak kayaknya aku harus belajar giat deh kayak gitu. Tapi kadang-kadang aku udah belajar giat pun juga kadang-kadang gak maksimal. Makanya aku yang lagi bingung tuh kayak gitu, apa aku mentingin skill aku atau otak aku. Kayak gitu aku yang lagi kayak gitu. Terus habis itu aku ingat sama dosen aku bilang kayak gini, kamu tuh jurusannya ini, jadi nilai itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah portofolio sama skill kamu, karena nanti buat kerja gitu kan. Jadi kayak aku mikir lagi, iya kali ya, apa aku udahlah gak apa-apa, gak usah pinter-pinter banget. Yang penting skill kamu tuh bagusin kayak gitu. Dan yang penting lagi, karena aku sebagai anak beasiswa ya, yang penting nilai kamu tuh jangan jelek aja, udah cukup gitu. Makanya aku sekarang nih lagi fokus-fokusnya buat konten gitu. Tentunya terkhusus
kemarin itu konten-konten yang di IG gitu. Jadi ya aku pikir ya udah kali ya mungkin, tapi aku kadang-kadang tuh suka gimana ya, sedih terus habis itu mungkin kemakan pikiran orang dan kemakan pikiran aku sendiri gitu loh. Aku kayak mikirin, aduh nanti orang-orang pikirannya kayak gimana ya tentang aku ya, kayak nanti kalau misalnya si cantik udah 2 tahun gak bisa bahasa Korea kayak gitu, atau gimana kayak gitu. Maksudnya kayak kok cantik udah 2 tahun gak lancar-lancar bahasa Koreanya kayak gitu. Aku tuh kepikiran kayak gitu, tapi pas dipikir-pikir lagi itu tuh pikiran kamu yang buruk gitu loh, kayak belum tentu orang kepikiran kayak gitu. Dan kalau misalnya emang ada orang yang kepikiran kayak gitu, ya udah biarin aja, itu yang ngejalanin kamu sendiri, dan mereka nggak tahu prosesnya belajar bahasa Korea tuh sesusah apa kayak gitu. Aku jadi kepikiran kayak gitu. Jadi makanya kayak ya udah deh kayak gitu. Aku sekarang kayak lebih ngejalanin hidup aja, jangan mikirin hal-hal buruk atau hal-hal negatif dari orang lain yang belum tentu bakalan terjadi kayak gitu. Jadi aku benar-benar udahlah, aku fokusin konten aja gitu, skill aja kayak gitu-gitu. Yang penting udah nilainya itu, yang penting jangan jelek. Nggak perlu yang perfect, tapi yang penting jangan jelek aja, jangan F aja gitu. Jadi aku mikirnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang mandang kamu nilainya kok nggak bagus sih, kayak standar-standar banget kayak gitu, ya udahlah kayak gitu. Yang ngejalanin hidup kan juga kamu sendiri kayak gitu. Dan makanya ini aku sekarang mulai buat lagi, jalanin lagi YouTube-nya, walaupun ya tugas aku sebenarnya banyak banget guys kayak gitu. Jadi dan aku pun juga dibantu ChatGPT, terima kasih banyak ya kayak gitu. Kalau enggak aku kayaknya nggak bisa deh ngejalanin 2 ini kayak gitu. Ya sebenarnya itu hal buruk juga sih, tapi ya mau gimana lagi ya. Aku juga bingung, makanya aku sekarang kayak lagi ngerasain bener-bener quarter life crisis gitu loh. Kayak duh, masa depan aku gimana ya, kayak aduh nilai aku kalau kayak gini nanti gimana ya ke depannya ya, atau enggak kayak ini kalau misalnya konten aku nggak jalan nanti ke depannya gimana ya kayak gitu loh. Jadi aku yang bener-bener kayak gitu. Dan aku harap kalian semua yang lagi ngerasain quarter life crisis, kayaknya kalian gak perlu banyak-banyak khawatir juga deh. Kalian tinggal jalanin hidup sesuai hati kalian aja gitu. Dan kalian pun juga harus menerima resiko, sama kayak aku juga tadi. Kalau misalnya kamu emang mau fokus buat konten, ya resikonya nilai kamu di kuliahan gak bisa perfect kayak gitu. Tapi kalau misalnya bisa dua-duanya, ya kenapa gak dicoba kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau emang lagi ngerasain quarter life crisis, ya gitu. Pertama, jangan terlalu berpikiran yang negatif gitu. Jangan berpikiran hal negatif yang itu belum tentu terjadi gitu. Tapi kalau seandainya mikirin nanti resiko ke depannya tuh kayak gimana, ya gak apa-apa sih. Yang penting kamu tuh kayak, oh kalau misalnya lu kayak gini nanti resikonya kayak gini. Dan kalau misalnya resiko itu terjadi, ya kamu harus menerima gitu, karena ya itu akibat dari perbuatan kamu sendiri gitu loh, kayak gitu. Yang penting menurut aku gimana ya, jangan ke hal yang negatif banget kayak gitu. Ya mungkin emang gak belajar itu hal negatif, tapi yang aku bilang juga gak semua hal yang negatif tuh buruk, dan gak semua hal yang positif itu
baik kayak gitu. Jadi semua pasti ada plus atau minusnya kayak gitu. Jadi jalanin aja sesuai apa yang kamu mau, yang penting jangan negatif banget kayak gitu. Dan ada hal positif yang kamu lakuin gitu. Dan aku juga bilang kayak gini biar orang-orang tuh tahu dan gak bakal ngejudge aku juga. Kayak ih cantik nih kayak gini. Tapi kalau misalnya ada pun juga ya gak masalah, kan dibilang itu udah resiko aku juga gitu loh. Resiko aku juga kalau dijudge orang kayak gitu. Jadi aku harus menerima gitu. Apalagi ya aku emang anaknya menerima resiko, jadi ya kayak gitu sih. Kayaknya itu aja sih menurut aku. Kalau misalnya dari kalian ada yang mau ditambahin atau kayaknya aku nggak setuju deh sama omongan kakak, nggak apa-apa, ditulis aja. Kita saling terbuka. Gimana ya? Aku sekarang juga lagi yang apa sih namanya? Ingin memperbanyak apa ya? Pengen tahu perspektif dari orang lain kayak gitu. Jadi aku akan menerima. Aku pengen lebih open minded kayak gitu. Jadi biar pikirannya terbuka kayak gitu guys. Gimana konten kali ini? Kalian suka gak? Kalau suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Annyeong. Thank you.